Baik, perkenalkan nama saya Novida Hensari Sinaga dengan NIM 321-333-1013 di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik oleh Bapak Fauzi Kurniawan, MSI, MPSI. Di sini saya akan paparkan hasil proyek mata kuliah Perkembangan Peserta Didik mengenai perkembangan sosial. Adapun pengertian dari perkembangan sosial, menurut Harlock pada tahun 1995, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Dan menurut Susanto pada tahun 2012, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, juga merupakan penyesuaian diri. Adapun tahapan pada perkembangan sosial menurut Erik Erikson yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada trust, dan itu yang berwarna biru. Trust, autonomi, inisiatif, industri, ego identity, intimasi, generation, ego interaction. Dan yang kedua itu berwarna orange yaitu mistrust, harm, good, inferiority, role on fashion, isolation, stagnation, dan desperation. Dan selanjutnya ada tahap perkembangan sosial menurut Charlotte Bahler. Pada anak pada umur 4-6 tahun, anak mulai menunjukkan reaksi positif terhadap orang lain, antara lain tertawa saat melihat atau mendengar sesuatu. Dan yang kedua ada 2 tahun ke atas, itu mampu menunjukkan rasa bangga melalui gerak dan mimik setelah berhasil melakukan sesuatu. Dan pada umur 3-4 tahun itu, anak dapat menunjukkan sikap simpati dan antipati terhadap suatu hal. Dan pada umur 4-6 tahun, anak mulai ingin bergaul dengan teman, bermain bersama, dan ikut campur terhadap orang lain. Dan yang selanjutnya ada karakteristik perkembangan sosial. Pada masa TK, suka meniru orang lain, mulai aktif bermain, berkomunikasi dengan teman, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pada masa SD, menyadari jenis kelamin, berkompetisi dengan teman sebaya, memiliki sahabat, dan mandiri. Dan selanjutnya ada karakteristik perkembangan sosial. Dan pada masa SMP mulai tertarik dengan lawan jenis, senang berkelompok dan mandiri, dan bertingkah laku sosial. Dan pada masa SMA memutuskan untuk mengikuti atau menolak opini, nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat serta mengambil sikap. Dan yang selanjutnya ada faktor pengaruh pada perkembangan sosial. Faktor pengaruh pada perkembangan sosial di bidang pendidikan, yaitu seiring bertambahnya tingkat pendidikan, maka orang akan lebih banyak bersosialisasi dengan banyak kalangan. Dan kapasitas mentalnya, yaitu orang yang berinteligensi tinggi, mampu berbahasa dengan baik, serta mengendalikan emosi. Dan pada lingkungan keluarga, yaitu keluarga adalah yang pertama mengenalkan sosialisasi pada anak. Kondisi keluarga yang kondusif mendukung kemampuan sosialisasi anak. Dan yang selanjutnya adalah faktor pengaruh status ekonomi. Status ekonomi yang tinggi cenderung membuat anak lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Dan yang selanjutnya ada faktor pengaruh pada kematangan. Keselarasan antara kematangan fisik dan mental dalam menentukan sikap. Dan yang terakhir ada problematika perkembangan sosial, dimana itu terdiri dari yang lelaki itu yang berwarna biru dan yang perempuan itu berwarna orange. Yang berwarna biru seringkali bersikap agresif dan paling suka yang namanya bertengkar, bersaing, dan merasa egois. Dan yang orange itu adalah perempuan, dimana sifatnya itu termasuk pembangkangan, antipati, menggoda, dan yang terakhir ada berkuasa. Demikian hasil video pembelajaran pada mata kuliah perkembangan peserta didik saya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.